Nih luar biasa nih. Saya kerja baru seminggu. Oh ya? Bapak saya datang nyari saya. Ke situ? Saya juga nggak tahu kok bisa ketemu tuh. Bapak saya sampai nginep di kantor polisi 2 hari. Untuk saya. nyari anaknya? Iya. Terus? Nggak tahu bisa ketemu itu. Padahal saya nggak tahu alamat. Apa nggak ngasih alamat ke bapak saya. Bahkan saya bisa nangkep ya pencuri dalam waktu 15 menit. Wes, kayak apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali silaturahim malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama kali saya turut bersyukur karena malam hari ini kedatangan tamu yang cukup spesial menurut saya. Jadi kita sebut special guest, tamu istimewa. Ya, langsung saja kita kenalan dulu. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Langsung saja, dengan siapa tamu kita ini? Boleh dikenalkan nih Pak. Oke, Mas Rahmat yang keren ya. Nama saya, ini nama yang kategorinya lain daripada yang lain. Weh, saya suka itu. Kayak apa nih lain? Karena secara gender umumnya nama ini nama untuk kaum Hawa. Oh gitu ya? Iya. Boleh langsung saja. Siapa namanya nih Pak? Nama saya Puji. 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 Kalau lengkapnya, nah ini yang kadang-kadang saya sebut, jika saya sebutkan ada rasa yang kurang nyaman. Oh gitu ya? Kenapa rasa gak nyaman? Ya itu tadi. Karena umumnya gitu nempel pada nama kaum Hawa. Oke, iya. Jadi, Tapi apalah arti sebuah nama? Sebenarnya nama itu nggak berpengaruh. Okay. Kalau menurut saya. Kalau toh namanya diganti sebagus apapun, barangnya, bendanya, orangnya tetap itu saja. Oke, betul ya. Iya. Oke, jadi Puji Lestari. I like that name. Ya, dulu pernah saya punya temen SMP, namanya apa Lestari gitu, dan dia cowok. Ya, dia agak-agak kemayu, tapi tetap maksudnya cowok normal gitu. Cuman karena namanya begitu, jadinya agak kemayu, tapi ya unik lah jadinya. Oke, Ustadz Puji, ngomong-ngomong asli mana nih Ustadz Puji? Maksudnya negaranya? Maksudnya keturunan dari silsilah. Jadi latar belakang ini asli mana Ustadz Puji? Kalau saya itu dari suku Jawa. Oh, oke. Nah, kalau keturunan ya sebenarnya semua manusia keturunan dari leluhur yang sama. Jadi menurut saya nggak ada yang istimewa. Oke. Ya. Artinya pertanyaan kurang pas. Hanya mungkin orang itu menganggap bahwa dirinya itu dari strata yang lebih bergengsi, lebih terhormat. Tapi hakikatnya sama. Ya, statnya sama kok. Iya. Silsilahnya sama gitu ya. Oke, Ustadz Puji ini sekarang menjadi salah satu guru Mahat Al Zaitun, ya, guru Madrasah Aliyah ya. Ya, Ustadz Puji sebelum mengajar di
Madrasah Alia Al Zaitun. Boleh sedikit diceritakan sebelumnya di mana dan sudah berapa lama di sana itu? Baik. Sebenarnya kalau kita cerita dari perjalanan saya sampai di sini, itu sebenarnya saya sudah terdorong ya dari tahun 1986. Oh, terdorong ingin mengajar di sini, mengabdi di sini. Bukan, Oh, bukan. Terdorong ingin mencari sesuatu yang menurut saya ini adalah jalan yang harus saya tempuh. Maksudnya jalan yang harus ditempuh hakiki. Betul. Oke. Jadi waktu itu saya kuliah di IKIP Muhammadiyah Purwokerto yang hari ini berubah nama menjadi Universitas Muhammad Purwokerto atau UMP. Waktu itu sebagai seorang pemuda kan sangat idealis. Nah, saya termasuk mungkin kategori pemuda yang seperti itu. Saya ketika habis kuliah nongkrong ya di warung, ya di tempat kos-kosan, ya pokoknya ada tempat-tempat yang nyaman lah, seperti layaknya anak muda. Ngobrol ke sana kemari. Nah, disitulah nilai-nilai ideal yang saya miliki. Ada teman yang bercerita tentang kasus-kasus yang ada di Jakarta. Nah, saya tertarik cerita itu. Saya dengarkan ya, sampai detil, penasaran sekali gitu kan. Nah, dari situ ada dorongan dari dalam, ingin membuktikan ada apa sebenarnya? Cerita yang tadi yang diceritakan oleh teman saya. Apa sebenarnya? Nah, wujudnya seperti apa gitu loh. Dan ini masih sendiri ya? Masih sendiri. Belum keluarga. Calon juga belum punya. Belum ada. Gitu. Nah, sampai kan saya tamat tahun 90. Jadi rentang waktunya kan lama tuh ya. 4 tahun ya. Nah, setelah tamat saya nggak langsung ke Jakarta, petualang dulu ke Bandung, lama di Bandung. Sebagai di Bandung mencari pekerjaan. Karena lulus tamat, saya keluar dari pekerjaan di sana di KUD, di PLN. Saya ingin dunasib ceritanya, dunasib. Iya. Tapi yang dunasibnya ke Bandung. Ada apa di Bandung? Kenapa harus di Bandung? Sebenarnya tujuan awalnya bukan ke Bandung, ke Cianjur. Oh gitu. Iya. Nah, mampir ke Bandung karena saya punya saudara di Bandung, Pak Lik gitu. Nah, biasalah batu loncatan ya. Tapi rupanya nasib belum jodoh di sana ya. Gagal tuh ya. Akhirnya ya saya sempat berpetualang di Bandung ya kurang lebih 4 bulan. Setelah dari situ saya pulang karena apa? Bayangan saya di Bandung nggak ada harapan. Akhirnya saya pulang ke Purwokerto. Nah, dari sana saya ngikut orang Jakarta yang kebetulan sedang pulang kampung. Oh, gitu. Iya. Biasa mudik bawa orang lagi gitu ya. Nah, sampailah di Jakarta. Ke Jakarta, awalnya daerah Ancol. Karena memang dia tinggalnya di Ancol gitu. Nah, saya tumpangi. Tahun
tahun 91. 91. 91. Hmm. Nah, saya mencoba lamar pekerjaan di bidang apa itu pergudangan Hmm. di Jalan Gajah Mada. Hmm. Nah, di sana saya kerja kurang lebih 3 bulan lah, 3 3 bulan. bulan. Namun lagi-lagi ujian ya, ujian membuat saya dewasa untuk mampu bertanggung jawab atas diri saya. Apapun yang saya lakukan, di situ ditantang untuk bisa menghadapi suatu kenyataan-kenyataan hidup. Gitu. Apa kerjaan 3 bulan itu? Apa ya, pembukuan ya, pembukuan dari barang-barang yang mau dikirim ke supermarket. Oke. Iya. Gitu. Setelah itu? Nah, karena di situ kecelakaan. Apanya nih kecelakaan? Rumah kontrakan yang saya tumpangi kebakaran. Oh. Iya. Dan ya mungkin ini ujian ya. Penyebabnya ya diduga dari kecerobohan saya. Gimana ceritanya itu? Kok bisa? Jadi ceritanya itu malam minggu ya seperti ini. Kita kan nyetrika. Setrika itu setrika arang. Zaman dulu setrika jago lah ya, jago. Iya. Jago ya. Nah, yang dalamnya ada arang batok. Oke. Nah, sehabis nyetrika sisa arang itu kita tuang di kaleng kongguan. Masih panas nih. Iya, masih panas, namanya arang masih bara. Itu teman saya biasanya seperti itu. Kita kan ngikut ya, karena kan saya penghuni baru gitu kan. Nah, rupanya ya ujian barangkali ya. Itu kaleng kongguan bagian bawahnya itu udah lapuk, udah berkarat gitu. Dan kejadiannya ini yang aneh, pas pulang kampung. Tapi saya merasa bahwa habis nyetrika itu saya memang membuang itu. Nah, saya pulang kampung dimintai pertanggung jawab. Saya nggak tahu, ya kesaksiannya juga nggak tahu gitu kan. Ini kondisi di rumah berarti diminta Ya, kondisi lagi pulang kampung. Selang berapa lama pada saat itu kejadian ditetapkan kebakaran, Bapak ada di mana waktu itu? Nah, saya balik ke Gajah Mada baru saya dimintai pertanggung jawab. Oh, tiba-tiba langsung datang dia waktu itu langsung jawab. Iya, saya nggak ada komunikasi atau apa? Nggak apa-apa. Pas lagi di kampung. Nah, dari situ tuh. Saya cuma pengakuan, ya pengakuan karena memang saya merasa buang itu ya. Iya. Apa bara api. Udah saya penanggung jawab. Itu ini kali apa? Bisa juga teman saya. Ya. Nah, tapi saya pikirannya nggak sejauh itu. Saya nggak mau duga-duga orang gitu. Udah langsung saya akui gitu. Begitu. Nah, seperti apa pertanggungjawaban Bapak pada saat itu? Waktu itu kan dikasih waktu 1 pekan ya, atau 1 minggu untuk mengganti semua. Mengganti semua. Berapa itu. totalnya? Saya udah angkanya udah lupa ya. Tapi ya angka itu jutaan, cuman nilainya udah lupa. Suka aneh. Nilainya sudah lupa jumlahnya itu berapa gitu. Yang jelas saya mencari pinjaman ya ke saudara-saudara. 91 itu belum kris moneter. Artinya masih jauh. Iya, masih jauh. Zaman kejayaan Soeharto. Iya. Itu dolar pun nggak tinggi ya. Akhirnya bagaimana? 2.500 masih. Iya, 2000 sama 14.000. Wah, luar biasa. Akhirnya diganti. Saya ganti. Gentle sekali Bapak. Usia berapa waktu itu? Usia 27,5. 27,5, belum menikah. Belum menikah. Apes gitu ya, musibah terus ganti. Super. Oke.
Dari situ Bapak belajar apa? Nah, saya belajar hidup, Oke. belajar hidup, belajar untuk bertanggung jawab. Oke. Luar biasa ya. Datang tiba nggak lama, ya bahasanya kecelakaan, tidak mau jawaban. Saya khawatir itu bukan pelakunya Bapak tapi orang lain. Cuman karena ada orang baru nih, dibully aja bahasanya begitu enggak ya? Ya semoga bukan itu. Saya nggak sejauh itu gitu. Saya lugu, ya saya lugu. Ya, maksud saya Nggak ada apa ya? ya, Nggak ada pikiran, nggak ada pikiran lain-lain. ya maksud saya lihat dari apa namanya silsilah masuk akal enggaknya itu bara dimasukin ke kaleng kongguan tiba-tiba meleleh terusnya merembet, sepertinya ya 50% nggak mungkin karena seng gitu kan udah panas itu, walaupun dia panas lama, bara paling berapa lama ya, berarti kalau tembus kemarin ini kan keras juga. Papan ya papan. Kecuali mungkin di bawah kasur, nah itu akan mudah. Saya belum berteori sejauh itu. Oke, ya. Karena kita udah cukup banyak teori, jadi mikirnya ke situ ya. Iya. Oke. Now langsung Bapak memilih pengalaman yang luar biasa. Terus, ini kuliah S2 dulu atau nikah dulu? Ini ceritanya masih panjang sebenarnya, Oke. panjang sekali masih. Coba diceritakan yang paling berkesan, karena mengingat tadi. Jadi kejadian itu kita ganti. Waktu itu kan saya gajinya masih kecil. Bayangan saya nggak mungkin saya bisa membayar hutangan saya dengan gaji yang saya dapatkan kerja di situ. Oke, terus? Akhirnya apa? Saya langsung mengambil keputusan keluar dari kerja. Di saat Bapak punya utang, Bapak keluar? Iya. Oke. Terus udah ada gantinya pekerjaannya? Belum. Oke. Kenapa begitu? Saya pikir lebih bagus keluar. Karena apa? Tidak terganggu. Kita jadi fokus nyari. Oke. Jadi pertimbangan karena income-nya mungkin terbatas. Ya. Setelah keluar ada solusi. Saya nyari kerja itu ada seminggu kali, jalan kaki kemana aja. Dari Jakarta? Berarti dari Ancol kemana aja nyampe ke Bintaro itu. Ancol ke Bintaro jalan kaki. Kadang-kadang kita numpang bus. Numpang, tapi teknik apa namanya? Cara saya itu apa namanya ke net, ngomong dulu. Ngomong dulu, boleh nggak numpang gitu. tanpa bayar gitu loh. Kalau boleh kita naik, tapi kalau nggak boleh ya kita jalan aja dulu. So sweet banget sih Pak. Hah? Biasanya kan orang naik dulu terusnya minta tolong. Enggak, masalahnya saya malu. Kalau umpamanya udah naik diturunin saya malu. Gitu ya. Itu punya malu juga waktu itu ya. Usia 27 ya. Iya. Belum nikah, sangat gentle mengganti apa namanya hal yang mungkin belum tentu kesalahan Bapak, terusnya santun untuk bisa izin kalau nggak dikasih turun, dan punya rasa malu yang luar biasa. Nah itu memang terbuat dari apa hati Bapak itu gitu? Mungkin budaya yang ya. mendidik, yang mendesain hati Bapak itu seperti itu siapa? Ya tentu satu yang Maha Pencipta, kedua budaya. Di Jawa kan rasa malu itu memang tinggi. Oh gitu. Didikan orang tua. Iya, didikan orang tua seperti itu. Apa yang paling berkesan dari orang tua? Masih ada Pak almarhum? Masih, bukan almarhum masih. Masih ada dua-duanya? Usia berapa dia? Satu bapak saya. Bapak. Sekarang usianya 88. Wow, pasti menginspirasi dia ya. Luar biasa. Sekarang Bapak usia? 57. Wow, mencetak Ustadz Puji Lestari usia 57, sekarang dia 80-an. Ini berarti luar biasa orang tua ini bisa mencetak seperti ini. Apa yang paling
paling susah dilupakan kehadiran orang tua Bapak? Jadi bapak saya itu apa ya? Sayang sekali loh sama saya. Ya semua orang pasti mengakui orang tuanya Dalam sayang. arti begini, dia berani menderita demi anaknya. Gambarnya di mana pada saat Gambarnya Bapak begini, menilai? dia rela tidak nikah lagi Oh. sejak tahun 79. Wow. Sejak tahun 79 kelahiran saya Sampai sekarang. istrinya meninggal. Iya. Istrinya meninggal. Bukan. Ibu saya kan meninggal Oh. tahun 76. 76. Bukan 76. Tahun 70-an. 71. 71. Kan punya istri, Oh. tapi cerai. Sampai 3 kali, tapi nggak jadi. Oke. Nah setelah itu, Ini orang yang sama, cerai nikah ya, sama orang yang cerai sama. nikah. Enggak beda, Beda orang, sama beda 3 orang. orang. Dan yang terakhir meninggal. Yang terakhir enggak meninggal, cerai. Cerai juga. Nah dari situ dia nggak menikah kembali. Gitu. Nah. Mungkin ada si trauma. Pokoknya nggak nyaman lah Nggak nyaman. mungkin. Gitu. Jadi dari tahun 79. Oke. Dia memiliki rasa yang tinggi semua. Jadi mengorbankan tidak nikah karena anaknya. Iya. Karena ingin Kebahagiaan. anaknya istilahnya jadi orang dulu lah. Memang ada kaitannya Pak? Hah? Tidak nikah sama anaknya supaya jadi itu ada kaitannya? Begini, dia merasakan ketika punya istri, istri itu kecenderungannya bukan sayang ke anak, Oke. tapi ke dia saja. Itu model budaya keluarga sambung seperti itu zaman dulu. Umumnya Ibu tiri umumnya seperti itu. ya di latar belakang keluarga ras suku mana aja sama aja begitu Iya, ya rata-rata? sama aja. Oke. Sehingga dia lebih sayang sama anaknya. Anaknya berapa? Keluarga anak Bapak? Kalau Ada saudara? saudara kandung ada 1, ya. Terus saudara Beda lain istri. ibu Beda 1, ibu. jadi 3. Seberapa baik komunikasinya sama 2 orang saudara Bapak? Karena jauh-jauh ya, Hmm. yang satu di Sumatera sana, Iya. ya kategorinya kurang. Nah, ini jadi luar biasa ya, background Bapak ini menarik buat saya. Nah, gimana tiba-tiba Bapak tuh di sini? Itu gimana ceritanya, Pak? Jadi ceritanya itu sebenarnya tadi sambungannya kan kita di Jakarta tuh. Nah, di situ ada. Di Jakarta. Kan saya nyari kerjaan seminggu nggak dapat. Akhirnya kan saya pasrah sama Yang Maha Kuasa. Oke. Ada semacam intuisi ya. Udah ada ilham tuh, nggak usah nyari kerjaan. Udah refreshing aja ke Ancol. Apa refreshing? Iya, refreshing. Kondisi punya utang. Dari mana itu? Nah, Ilhamnya begitu. saya minta uang tuh 5.000 Sama? saudara saya. Oke. Akhirnya pas seharian saya di Pantai Ancol, jalan tuh timur, balik lagi ke barat dari Dermaga Marina sampai pantai Putri Duyung. Bapak jalan-jalan di pinggir pantai? Iya, di pinggir pantai Mau ngapain? seharian. Ini mau nyari celah buat enak lompatnya gitu, biarin Bukan refreshing aja, ngilangin beban pikiran. Oke. Nah, ceritanya sore-sore, sekitar jam 3 sore, nah, di depan Hotel Horizon itu ada mandor sedang ngawasi anak buah kurang lebih 5 apa 6 gitu. Yaitu sedang membersihkan area. Nah, ketika itu saya
habis ya makan sore ya. Makannya seadanya, membawa uang 5.000 ya di kantin parkiran Ancol. Ya masih Gitu. laku banyak ya, 5.000 itu masih besar. Nah, tapi saya sisain gitu 2.000 atau berapa gitu. Nah, saat itu saya punya apa ya, pikiran, ini proyek kalau saya ngikut kerja kira-kira bisa nggak gitu kan. Langsung saya spontan ngomong ke Mandor, Pak Mandor, kalau saya ngikut kerja bagaimana, boleh nggak? Nah dia kan sedang butuh tenaga. Nah saat itu dia langsung jawab bisa, tapi mulai besok pagi ya. Wow. Gitu. Oh bisa tanpa disaring itu? Langsung bisa? Enggak, kerja kasar. Oke. Ya kerja kasar, bersih-bersih area. Bapak udah S1 waktu itu? Udah S1. Oke, saking ininya ya, butuh iya, ya? yang butuhnya. Nah dari situ saya kerja. Ya sama dengan temannya. Gajinya kalau nggak salah itu 47.500. Masih ingat ya? Satu pekan. Satu pekan 47.000. Gede dong itu? Lumayan. Oke. Tapi perlu tenaga ekstra kayaknya tuh. Ya cuman ngangkutin apa gitu, bersih-bersihin, gotong-gotong gitu. Iya. Tapi dibanding saya kerja di Jalan Gajah Mada sebulan itu 70.000. Waduh, jauh dong. Nah, ini 4 pekan bisa berapa? 200-an. Nah, kalau sebulan kan banyak. Iya, banyak. Oke. Dari situ saya bayangannya utang saya akan lunas gitu. Ini masih berpikir panjang utang ya. Nah, ada lembur. Nanti kalau kerja sampai jam 10 dihitung 2 hari. Oh gitu. Nah kalau bekerja sampai jam 12 malam dihitung 3 hari. Oh gitu. Iya. Asik dong. Iya. Nah saya akhirnya bayangannya, wah utang saya nanti lunas gitu. Utang lunas ya. Iya, walaupun lama tapi bisa lunas gitu. Nah saya kerja 1 bulan. 1 bulan, mandor saya bilang tuh ada lowongan security. Begitu. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Gitu. Nah saya daftar. Diterima. Gila. Gitu. Orang apa? Strata 1? Enggak, belum tahu. Oh gitu. Nah, daftarnya cuma ngomong aja. Oh gitu. Nah, ya biasa gitu. ya. Karena orang kenal. Iya. Terus? Nah dari situ ilmu saya pakai yang mana untuk nih? penjagaan gitu. Ya, ilmu detektif. Ya. Saya pakai strategi peta. Apa ini? Kayak apa strategi peta? Strategi peta itu lokasi pengamanan. Saya gambar. Bapak gambar. Gambar. Lalu? Itu. Kemudian pekerja-pekerja ya saya kasih name tag. Ini Bapak langsung menjadi ketua satuan itu atau masih jadi partner atau anggota gitu atau bagaimana? Saya usulkan tapi diterima. Oke, luar biasa. Orang baru ngusulin langsung diterima karena brilian kategorinya. Iya. Mantap. Terus dipraktekin. Pakai. Bahkan saya bisa nangkep ya pencuri dalam waktu 15 menit. Wih, kayak apa itu? Pokoknya siapa yang masuk kan harus ninggal name tag. Jadi pos mana ninggalin name tag. Jadi beberapa menit ya, setiap 10 menit saya keliling. Kan ketahuan. Iya, ada yang hilang atau enggak. Oke. Nah kalau ada yang hilang berarti siapa? Kalau bukan yang name tag-nya ada. Name tag-nya ada. Gitu. Jadi yang masuk itu harus pakai ninggalin name tag. Name tag. Gitu. Gitu. Luar biasa. Nah dari situ ya kurang lebih 2 bulan kali saya diangkat jadi koordinator. Mantap. Koordinator security. Nah dari situ naik gaji. Gaji
Ya, Pasti. kan ada gaji pokok. Ah. Nah, seripilannya itu seripilan. Oke, yang berintil-berintilnya itu. Ya, ya Ah. berintil artinya ya dari Kecil. mandor kadang-kadang ngasih, Oh, ya. oke, iya, Dari iya, supplier gitu kadang-kadang ngasih gitu Iya, kan. Iya, iya. Nah, itu lumayan tuh. Iya. Bisa nutupin utang dari perintilan itu ya. Ya pokoknya stresnya berkurang. Oh, itu yang penting ya. Iya, gitu. Nah, dari situ proyek itu cuman berjalan 8 bulan. Karena udah finishing, saya masuk udah finishing. Gitu, iya, iya, iya. Gitu. Tapi security tetap. Nah, saya masa maintenance. Nah, saya di situ, Oh. gitu. Maintenance berapa bulan gitu. Nah, Karena yang disewa itu apa namanya, pekerjaan Bapak ya, orang-orangnya ya, outsourcing kali ya. gitu. Waktu itu outsourcing. Oh, Bukan? enggak. Jadi karyawan Rekan. karyawan proyek. Oh, karyawan. Karyawan proyek, ya. Hmm. Nah, dalam masa maintenance kan biasa nyantai-nyantai kayak security engineer Iya, gitu kan. Nah, kadang-kadang kepala proyek kan datang ninjo gitu kan. Nunggu laporan ada yang bocor atau Iya. apa enggak gitu kan. Nah, saya iseng tuh ngetik paklaring. Ya, surat pengalaman kerja gitu. Oh iya. Bisa ngetik sendiri gitu kan. Titel saya taruh Selipin. selipin jadi terus saya sodorin, kebetulan itu ada CA-nya gitu. Nah, CA nyodorin ke kepala proyek. Nah, dia kaget, loh ini sarjana gitu kan. Gitu. Nah, saya dipanggil. Namanya Insinyur Rudi Chandra, orang Cina itu. Oh, Cina ya. Cina Siapa gitu. Apa lah sejarah. Iya, betul. Lalu? Nah, terus ngobrol tuh, Mas Puji. Baru tahu Mas Puji sarjana. Udah 1 tahun kerja. Iya, baru tahu gitu. Kok mau jadi security gitu. Dia bilang zaman itu sarjana itu jarang-jarang kan. Betul. Tahun Iya. tahun 90. Betul. Gitu. Enggak ada yang mau. Lawang saya aja nih di kampung baru satu-satunya saya jadi sarjana. Iya. Belum ada yang jadi sarjana. Mau-maunya lagi kerja di Jakarta begitu. Ya itulah Pengalaman. petualang. Nyari pengalaman. Iya. Nah, di situ ini Mas Puji, nanti kalau ada proyek pagi, ntar saya panggil. Habis itu bikin surat lamaran. Oh gitu. Iya. Nah, pada tahun 91 awal kayaknya. Iya, 91 awal. Nah, saya dipanggil, ditelepon. Suruh ke kantor pusat. Kantor pusatnya Jalan Teluk Betung. Belakang Hotel Indonesia. Nah, gitu. Nomor 36. Nah, di sana langsung kan saya nggak pernah apa-apa. Langsung saya suruh kerja, dibawa kemana? Ke Tangerang. Terus Suruh kerja security di proyek. Enggak. Oh, bukan security. Bukan. Oh, berarti ini cabangnya banyak dia, enggak hanya security. Bukan. Nah, proyeknya proyek besar raksasa. Itu kayaknya lebih dari 10 hektar. Apa ini? Mau bangun ini pabrik. Namanya Sungkyong Keris Indonesia. Cina ya, proyek Cina ya. Korea. Bapak nggak tahu tiba-tiba diundang untuk jadi proyek. Jadi pekerja bagian kasar. umum. Bagian umum, keuangan. Oh, keuangan. Iya, keuangan. Basah dong berarti ya. Iya. Ngitungin gitu. Nah, saya nggak bawa-bawa, udah langsung tuh dibawa di tengah hutan. Tapi ya seneng-seneng. Gimana gitu ya? Seneng-seneng gimana ya, bingung. Daerah mana gitu. itu? Di Cihuni. Di mana tuh? Cihuni itu Jakarta. apa ya? Cimone ya?
Oh, Cimone. Nah, dekat Cimone lah. Tangerang ya. Tangerang. Oke. Yang ke arah BSD. Nah, di situ itu luas sekali lah, kayaknya lebih dari 10 hektar bangunannya itu. Nah, dari situ nih luar biasa nih, saya kerja baru seminggu. Oh ya? Bapak saya datang nyari saya. Ke situ? Saya juga nggak tahu kok bisa ketemu tuh. Bapak saya sampai nginep di kantor polisi 2 hari. Untuk nyari anaknya? Iya. Terus? Nggak tahu bisa ketemu itu. Padahal saya nggak tahu alamat. Apa nggak ngasih alamat ke bapak saya? Aku bisa. Gitu. Dia ke tempat yang lama, terus tempat lagi ke Nggak tahu tuh. langsung dah tuh ke. Jadi dia nginep nyari-nyari gitu. Terus di kantor polisi nginep 2 hari. Kantor polisinya juga bingung gitu kan. Nah, itu pagi-pagi datang ke barak tempat proyek saya. Oh. Nah, waktu itu saya kan ini apa namanya, pas lagi mandi bang, tanya Mas Puji tuh cari bapaknya, katanya mau nikah gitu. Hah? Dia datang Nyari mau nikahin saya. bapak? Iya, karena saya dulu pernah janji sama calon istri saya ini yang ini. Oh. Pokoknya nanti tanggal sekian ya, tahun sekian apapun yang terjadi gitu kan, kita nikah. Terus ditagih? Ditagih. Itu siapa? Itu siapa? Apanya? Si cewek ini bapak janji sama dia. Iya. Dia siapa ini? Teman di kampung. Teman kuliah. Oh, teman kuliah. Iya. Teman kuliah terus datang ke rumah bapak. Iya. Iya Allah. Akhirnya bapak saya nyari saya. Oke. Terus? Nah, dari situ baru kerja sepekan saya pulang. Meninggalkan? Iya, meninggalkan kerjaan. Resign. Bukan resign, oh, izin. Nah, izin. Oh, mau izin nikah. Waktu itu nggak ada komunikasi ya? Handphone nggak ada. Nggak ada. Iya. Makanya baru samperin. Belum ada handphone. Perjuangannya luar biasa itu si bapak ya. Orang tua jemput anaknya terus kawin. Iya. Aduh, luar biasa. Akhirnya pulang. Waktu itu saya dapat apa ya? Uang makan. Baru dapat uang makan 100.000. Saya bawa pulang kamu, saya abadikan, tulis dulu di surat nikah. Oh gitu? Iya. Apa isinya? Apa tulisannya? Mahar gitu kan, 100.000 rupiah. Oh gitu? Sejarah masalahnya. Iya betul. Itu gaji terbesar pertama? Bukan gaji, uang makan. Uang makan ya. 100.000. Makan aja segitu? Seminggu. Iya, gede dong. Sebelumnya 40 kan tadi? Emas itu 15.000. Berapa karung itu? Jadi berarti segram. Iya, segram. Belum ada 15.000 belum. 95 itu emas 15.000. Ya mungkin sekitar 13.000 lah. 13.000. Malah belum ada. Saya sekitar berapa lah? Jadi berapa kilogram itu? Ya gram. Ya benar puluhan gram. Iya. Bahagia sekali dong tuh istri. Tapi ini istri yang sekarang? Iya, istri sekarang. Oh, enggak ada lagi ya? Nggak ada. Gitu. Luar biasa. Nah, tapi bapak orangnya tipenya nepatin janji ya? Iya. Tanggal sekian. Iya. Masih ingat tanggalnya? Ya ingat banget. Iya, pokoknya tanggal sekian. Oh, tanggal Valentine gitulah. Oh, Februari. 14 Februari. Nikah 14 Februari. Iya. Waduh, inspirasi dari mana itu? Nggak tahu itu dari dulu. Hari Jumat. Gitu. Mantap ya. Iya. ini menarik ya. Kayaknya. Iya. Nah, pulang dari sana, dari nikah, bulan madunya apa? Di tengah hutan. Kita Arjan dong. Saya dibikinin apa? Kayak pos, apa rumah di hutan oleh kepala proyek. Oh gitu. Iya. Asik. Honeymoon ya? Honeymoon di situ. Hutan mana itu? Gitu. Nggak tahu ya, pekerja ada yang ngintip apa enggak.
Tapi dekat proyek, baru dekat ya. proyek gitu Iya, kerjaan. proyek. Oh biar maksudnya biar nggak terlalu jauh di sini aja tinggalnya gitu kayaknya Iya. ya. Tapi akhirnya memang tinggal di situ. Ya iya, udah lengkapin, ada Wah, air mantap. ledeng macam-macam. Oh, iya. Gitu. Itu kepala proyeknya Baik banget. orang Padang, namanya Insinyur Mukhlis Apen. Siapa? Ya. Itu baik banget itu. Iya. Luar biasa Pak. Hmm. Jadi gini, ini pasti akan menarik lagi, akan lebih menarik lagi kalau kita lanjutkan. Kenapa? Karena kayaknya waktu juga yang kayaknya harus menyudahi. Kenapa? Karena ada hal yang memang harus disudahi. Baiklah. Gak apa ya? Ya, sobat, ini luar biasa perjalanan Ustadz Puji Lestari. Pastikan stay tune terus dengan kita ya. Cerita-cerita dari podcast sobat kami yang pastinya lebih menarik. Setelah dari nikahnya dapat honeymoonan gitu ya di satu hutan ya. Setelah itu apa yang terjadi? Check this out later. Oke. Itu aja dulu ya. Terima kasih banyak. See you next time. Tetap humble, tetap bersyukur sehingga kebahagiaanlah yang akan datang kepada diri kita semua. Amin. Itu aja Pak Budi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Like, comment, dan subscribe. Please like. Bagikan ke seluruh dunia. Kayak no sak donya ya.